Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Titi dan Bu Maya. Perkenalkan, saya Bu Siti Wahyuningsih, saya dari SMK Negeri 1 Bawen. Maaf sekali saya belum bisa ikut presentasi pada pertemuan kemarin karena saya harus mengikuti diklat upskilling dan reskilling di Cianjur, sehingga saya hanya bisa mengirimkan video ini ya. Ini judul best practice saya. Judulnya adalah resep anjung, rencanakan, sediakan, produksi, analisa, jual, tabung sebagai strategi pembelajaran, meningkatkan keterampilan membuat produk untuk peserta didik APHP SMK Negeri 1 Bawen. Deskripsi dari best practice ini, resep anjung itu merupakan akronim dari rencanakan, sediakan, produksi, analisa, jual, dan tabung. Untuk resep anjung ini merupakan strategi pembelajaran inovatif untuk meningkatkan keterampilan membuat produk peserta didik, kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kenapa resep anjung ini saya gunakan? Karena dalam mata pelajaran produksi pengolahan hasil pertanian, dituntut peserta didik itu harus bisa membuat produk. Nah, misalkan dalam produksi pengolahan hasil buah, peserta didik itu diharapkan mampu membuat berbagai produk olahan dari buah-buahan, misalkan nanti jadi produk selai nanas, membuat produk soft candy, kemudian sari buah, sirup, kemudian manisan, dan lain-lain. Nah, sehingga resep anjung ini nanti bisa meningkatkan keterampilan membuat produk. Nah, strategi pembelajaran resep anjung menggunakan pembelajaran berbasis produk sesuai dengan tuntutan MAPEL bahwa peserta didik dalam prakteknya harus bisa membuat produk dari bahan hasil pertanian. Latar belakangnya adalah, yang pertama adalah kita harus menyesuaikan kompetensi peserta didik, kompetensi lulusan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, sehingga dengan penyesuaian ini nantinya peserta didik dengan mudah bisa diterima oleh dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan alat. Karena apa? Untuk peralatan yang sesuai dengan industri itu harganya tidak murah, sehingga sekolah itu mungkin hanya tidak banyak memilikinya, sehingga perlu dilakukan dibuat strategi supaya anak-anak bisa menggunakan alat yang sesuai industri dan kemudian kompetensinya bisa tercapai. Kemudian dilihat dari situ kualitas produk yang kemarin sudah dibuat oleh peserta didik belum sesuai dengan tuntutan pasar. Nah, dengan adanya strategi best practice ini diharapkan kualitas produk peserta didik nanti sesuai dengan tuntutan pasar. Karena produk yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar maka tidak dapat dipasarkan atau akan mengalami penolakan oleh konsumen. Latar belakang yang terakhir yaitu meningkatkan minat wirausaha. Tujuan pemerintah untuk saat ini karena memang keterbatasan lapangan pekerjaan, diharapkan siswa SMK nanti setelah lulus mampu berwirausaha dulu. Jika tidak bisa berwirausaha mereka bekerja, kemudian ataupun bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakatnya. Itulah 4 latar belakang dari best practice resep anjung ini. Kemudian rumusan masalah dari best practice resep anjung adalah bagaimana implementasi resep anjung sebagai strategi pembelajaran inovatif, meningkatkan keterampilan membuat produk peserta didik APHP SMK Negeri 1 Bawen. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil dan dampak yang diperoleh dari implementasi resep anjung sebagai strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan produk peserta didik APHP SMK Negeri 1 Bawen. Itu 2 rumusan masalah yang dikemukakan dalam pelaksanaan best practice. Untuk langkah best practice terdiri dari 4 tahapan.
Yang pertama, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Untuk tahap persiapan diawali dengan menganalisa data. Yang dianalisa data di bawah ini adalah data nilai keterampilan yang diperoleh pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian dilanjutkan analisa kompetensi untuk mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Dari analisa kompetensi ini kemudian masuk ke pembuatan RPP. Dalam pembuatan RPP ini guru bekerja sama dengan guru yang lain untuk memverifikasi atau cross check kembali tentang apakah RPP-nya ini sudah sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam kompetensi KI KD-nya. Kemudian dilanjutkan pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini peserta didik pada pertemuan awal disampaikan mengenai apa yang harus dilakukan selama proses pembelajaran nabati. Nah, untuk proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran project work. Jadi di awal peserta didik harus merencanakan terlebih dahulu produk apa yang akan dibuat. Kemudian dari merencanakan itu peserta didik harus menyediakan sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi, bagaimana kriterianya yang sesuai untuk proses produksi, itu harus disediakan oleh peserta didik. Nah, dalam proses merencanakan dan menyediakan ini, peserta didik berkonsultasi kepada guru dan guru pun melakukan pendampingan. Jadi bahannya seperti apa, kemudian alur kerjanya yang sesuai seperti apa, guru melakukan komunikasi yang cukup intensif dengan peserta didik. Kemudian setelah itu melaksanakan produksi. Nah, untuk produksi ini jadi dalam proses pembuatan produk tidak satu kelas membuat produk yang sama. Tetapi dalam satu kelas itu sejumlah 34 sampai 30 anak membuat 9 produk yang terdiri dari 9 kelompok, kemudian membuat masing-masing dalam satu kelas itu membuat 3 produk, jadi ada satu produk yang dibuat oleh 3 kelompok. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Dalam satu kelas membuat produk yang berbeda, tujuannya tadi adalah untuk mengatasi keterbatasan alat yang disediakan. Karena misalkan untuk membuat produk yang sama, maka akan kesulitan dalam proses pemanfaatan alat yang terbatas tadi. Kemudian setelah melaksanakan produksi, sebelum melakukan penjualan, peserta didik melakukan analisa biaya produksi. Biaya apa saja yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap. Selanjutnya, setelah menentukan harga pokok penjualan, peserta didik melakukan penjualan. Penjualan ini dilakukan di sekitar sekolah. Kemudian, misalkan di sekitar sekolah itu belum habis, biasanya peserta didik meminta izin untuk menjual di sekitar lingkungan sekolah. Nah, dari hasil penjualan ini terdapat selisih antara biaya produksi dan hasil penjualannya. Nah, ini adalah keuntungan yang didapat oleh peserta didik. Nah, keuntungan itu oleh guru akan diarahkan untuk ditabung, dikumpulkan selama proses pembelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Setelah tahap pelaksanaan dilakukan, maka dilakukan penilaian dan pencatatan. Penilaian di sini terdiri dari penilaian kinerja pelaksanaan produksi dan penilaian produk. Kemudian dilakukan pencatatan, baik pencatatan nilai, kemudian pencatatan biaya produksi dan keuntungan yang diterima oleh peserta didik. Kemudian tahapan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Jadi dari tahap perencanaan, kemudian sampai pencatatan, guru dan peserta didik melakukan evaluasi. Kira-kira apa yang masih kurang, kemudian kira-kira kelebihan dan kekurangannya di mana, bisa digunakan untuk perbaikan pada tahap produksi selanjutnya. Nah, hasil dan dampak. Hasil bisa dilihat untuk rata-rata nilai keterampilan sebelum pelaksanaan resep anjung masih di bawah angka 80. Sedangkan setelah penggunaan resep anjung mengalami peningkatan. Ya, jadi di sini 12 APHPB dan
12 HPA selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian dampaknya tadi peserta didik lebih termotivasi dalam pelaksanaan praktek produksi. Kemudian produk-produk yang dihasilkan lebih berkualitas, mereka mampu menjual produk yang telah dibuat. Kemudian faktor penghambat. Untuk faktor penghambat ini hanya sebagian kecil saja peserta didik yang belum termotivasi dalam melakukan penjualan. Tetapi untuk proses produksi, peserta didik mempunyai motivasi yang baik untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian untuk tindak lanjut dari pelaksanaan best practice ini adalah perencanaan di awal untuk best practice dalam model pembelajaran ini dilakukan lebih detail dan sesuai dengan proses yang tepat, sehingga dalam proses produksi tidak ada kendala yang berarti ataupun perlu dilakukan uji coba pembuatan produk atau trial sehingga produk yang akan dipasarkan merupakan produk yang telah baik. Maksudnya adalah jadi pada saat kemarin pembuatan alur kerja, jadi pembuatan alur kerja di perencanaan dan di pelaksanaan itu masih kurang detail, sehingga ada beberapa step yang mungkin harus diperbaiki selama proses produksi. Kemudian peserta didik perlu meningkatkan pengetahuan agar inovasi dan kreativitas meningkat, sehingga berimbang dengan keterampilan. Yang ketiga, keuntungan yang ditabung dapat dikembangkan menjadi modal usaha. Jadi tidak hanya dibagi di akhir pembelajaran ke sesama siswa. Kemudian untuk rekomendasi, kepala sekolah dapat memfasilitasi para guru kejuruan untuk menggunakan strategi dan hasil best practice ini dalam pengembangan budaya kerja peserta didik. Kemudian yang kedua, rekan sejawat dapat menerapkan strategi pembelajaran resep Anjung untuk menguji strategi pembelajaran yang dilakukan oleh penulis. Demikian presentasi saya untuk best practice resep Anjung untuk meningkatkan keterampilan membuat produk peserta didik APHP SMK Negeri 1 Bawen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.